Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi di dalam acara yang menarik yang diprakarsai oleh Dai TV ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat aktual, yaitu bagaimana menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, bahkan juga mungkin problem. Konsekuensi sebuah kehidupan adalah kerelaan kita untuk menerima kenyataan. Kenyataan itu ada dua. Kenyataan yang kita kehendaki, yang kita doakan supaya tercapai, terijabah, ekspektasi kita ke depan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kehusyuan, kesyahduan, keindahan, kebaikan. Tapi kenyataan yang tidak kita kehendaki, penderitaan, penyakit, musibah, takdir yang buruk, dan seterusnya. Tapi di sini saya perlu ingatkan, pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk kita berkontemplasi, para pemirsa. Sebetulnya masalah penderitaan dan kebahagiaan itu persoalannya sangat state of mind, sangat menyangkut masalah psikologis juga ya. Boleh jadi kita menganggap ini adalah suatu keprihatinan, suatu penderitaan, suatu hal yang sangat bermasalah, tapi bagi orang yang sudah bersahabat dengan persoalan itu, familiar dengan kenyataan itu, ya tidak terlalu persoalan tuh. Saya punya tetangga, ya, dulu kasihan tuh, dia single parent membesarkan anak kecilnya, suaminya entah kemana, divonis kanker stadium 4. Ya, kadang-kadang kalau tengah jual sayur itu pegang perutnya dulu kayak tahan napas. Bu, lagi ngapain mbak? Ya, lagi sakit perut. Ya, ternyata dia sudah stadium kanker 4. Ya, entah di bagian dalam rahimnya itu. Ya, Bu, kenapa enggak istirahat? Bagaimana anak saya? Bagaimana ngontrak rumah? Jadi jam 2 malam sudah harus ke pasar induk beli, kemudian dijual di dekat lorong-lorong kita itu. Nah, jadi kanker stadium 4 itu tidak membuat dia untuk istirahat. Ya. Sementara di sisi lain ada orang hanya flu atau mungkin ya demam sedikit lah, masuk angin, udah semua orang ikut sakit gigi, semua orang demam di rumahnya, di kantornya. Jadi selalu berbagi energi negatif kepada orang sekitarnya. Nah, si penjual sayur ini sudah stadium 4 kankernya ini, tidak pernah berbagi negatif kepada siapapun. Dia menikmati dirinya sendiri seperti itu. Ya, jadi ini satu contoh dalam kehidupan kita, banyak loh. Ya. Kita menduga orang itu bahagia, hebatnya ya, rumahnya besar, kendaraannya mewah banyak lagi kan, anaknya pada jadi semuanya, pekerjaannya ada di mana-mana, ya, luar biasa bahagianya orang ini. Tapi kok kenapa suka nangis ya? Kenapa suka murung ya? Ya, akhirnya tercetus juga bahwa jangan terkecoh dengan rumah besar bersih. Apa artinya rumah besar mewah? Tapi perasaan kita seperti di rumah sakit. Rumah sakit itu besar, bersih, banyak kamarnya kan. Apa isinya rumah sakit? Orang-orang sakit. Jangan terkecoh dengan mobil-mobil mewah. Apa artinya mobil mewah kalau kita seperti naik di atas ambulans? Isinya ambulans itu kalau bukan orang mati, orang setengah mati kan. Jadi benar apa bahasa agama kita? Al-ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan batin ini, jiwa ini. Tidak ada artinya kekayaan fisik kalau batin kita itu rusak. Ya. Apa artinya kita banyak uang, banyak deposito, di meja makan lengkap makanan tapi kita nggak boleh sentuh. Dokter melarang makan nasi karena diabetes. Dilarang makan sayur-sayuran karena ada asam uratnya juga. Dilarang makan daging karena kolesterol.
Lantas apa yang kita bisa makan? Nonton terhadap makanan enak, itu suatu penderitaan tersendiri. Hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik penderitaan, maka kita meratapi sebuah musibah. Tapi seandainya Tuhan membukakan rahasia di balik penderitaan, musibah, kekecewaan, kita pasti akan mensyukuri kekecewaan. Inilah yang kita akan tawarkan di dalam bulan suci Ramadan melalui TV kesayangan kita, Dai TV ini. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengarkan di tempat lain, tetapi inilah Dai TV. Kita mencoba untuk berpikir ulang, mana tak ulang, memperbaharui pandangan dunia kita, worldview kita. Seperti apa sih harus menjalani kehidupan ini? Ya, dalam agama Buddha dan agama Hindu, hidup ini sengsara. Resiko sebuah kehidupan harus berani sengsara. Dalam bahasa Islam, dunia ini bukan surga, tempat untuk menanam, panennya nanti di akhirat kelak. Maka itu Bapak Ibu para pemirsa, jangan kecewa berhadapan dengan kenyataan apapun. Tegar, karena ini hanya tempat sementara. Final kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Kita perlu merenung sejenak. Kita perlu berkontemplasi. Dan itulah artinya ibadah seperti kita dalam Islam itu salat ya. Aqimis salat li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Untuk apa kita mengingat Tuhan? Bukan sekedar mengingat Allah, Allah, no. Tapi kita perlu merasakan apa efek keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita sudah nanti memahami hakikat salat, kita salat langit di sini, maka insya Allah kita akan pasti memperoleh ketenangan batin. Jadi salat itu jangan dipandang enteng para pemirsa. Wasta'inu bis sabri wassalah. Apapun problem besar kita yang kita hadapi, minta tolonglah kepada Allah. Bis sabar, dengan cara yang sabar, wassalah, dan dengan cara salat. Ini menarik nih. Selalu ada kata salat. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita kepada kemungkaran ya, dan keburukan. Berarti salat itu sebetulnya tolak bala. Salat itu proteksi kita, protektor kita terhadap berbagai macam keburukan. Logikanya kalau orang rajin salat, pasti akan terhindar dari berbagai macam masalah. Bagaimana mengukur masalah itu? Boleh jadi menurut kita itu ya, waduh masalah, percuma salat, dia kan langganan kemiskinan. Ya, seringkali kan ada pertanyaan seperti itu. Ngapain salat? Ngapain salat tahajud? Ngapain Senin Kamis? Hidupnya kok nggak pernah ganti mobil tuh, mobil tua. Jangankan mobil, perabotan rumahnya aja itu sudah 20 tahun yang lampu masih itu juga kursinya. Ya, biasanya kan kalau kita kena musibah, baru kita ingat Tuhan kan. Baru dia sadar, ya Allah, aku keliru menjalani kehidupan selama ini. Ternyata kebahagiaan bukan terletak pada kemegahan hidup itu sendiri. Kebahagiaan hakikat itu justru ketika kita dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang hanya karena kita tidak memahami hakikat suatu persoalan, maka kita mempersoalkan persoalan itu. Tapi kalau kita sadar apa arti dibalik ini semuanya, ya ternyata ada rahasia besar Allah. Ya, Allah itu kan seperti ibu. Ada persamaannya. Ada seorang ibu nyanyi di cuci piring di wastafel. Anaknya yang belajar merangkak-rangkak itu nangis minta pisau tajam yang mengkilap itu kan. Ya, minta itu pisau yang mengkilap itu, tapi ibunya nggak ngasih. Nyanyi aja sambil cuci piring. Biarkan aja anaknya situ nangis itu. Apakah sang ibu tidak sayang anak? Kenapa nggak dikasih permintaannya berupa pisau tajam mengkilap itu? Justru kalau dikasih, robek perutnya, robek mulutnya, tangannya kan. Allah seperti itu. Hai, kamu kok berdoa siang malam? Doamu itu didikte oleh hawa nafsumu sendiri kan. Coba, permintaan kita kan selama ini jangka pendek semua. Minta jodoh lah, minta kesehatan, minta jabatan, minta mobil, bahkan minta rumah. Jangan-jangan nanti sebentar lagi minta menu makan di meja makan. Itu Allah dijadikan pembantu. Dianya mau jadi Tuhan, enak aja. Padahal sesungguhnya penolakan doa itu bisa berarti pengabulan diri kita sendiri. Hai hambaku,
permintaanmu saya tidak kabulkan. Aku minta engkau naik ke langit, lihat etalase yang dipamerkan di langit. Begitu naik ke langit, ya Allah jangan kabulkan permohonanku kemarin, nggak ada artinya apa-apa. Etalase yang dipamerkan di langit ini jauh lebih canggih, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Ya, udah. Jadi hanya karena kita tidak tahu apa akibat, apa efek dari permohonan kita, kegagalan doa kita itu jangan diartikan kegagalan diri kita sendiri. Boleh jadi penolakan doa kita justru itu adalah yang terbaik buat kita. Seandainya kita dikasih jabatan, akhirnya kita nggak dekat dengan Tuhan, dekat dengan iblis malah, ya kan? Seandainya kita dikasih mobil mewah, mungkin kita nggak pernah ke rumah lagi, nggak tahu siapa di samping kita, jangan-jangan bukan istri kita, tambah dekat dengan iblis. Para pemirsa, sekali lagi saya menghimbau, mari memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan kontemplasi, meresapi, menghayati apa sesungguhnya hakikat kehidupan ini. Berapa lama kita akan hidup, apa yang kita akan bawa ke sana. Hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Kalau ma'rifah, pengertian kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa bagus, maka insya Allah penderitaan itu akan tidak terasa penderitaan. Penderitaan tidak akan pernah menyiksa seseorang. Kebahagiaan tidak akan pernah membuat orang itu mabuk. Tapi kalau imannya orang itu kurang, ya itu pasti akan tidak merasakan seperti itu. Ada sebuah penelitian di Amerika Serikat, ya, himpunan ahli anestesia ini. Kesimpulannya menakjubkan Bapak Ibu sekalian. Orang yang bersahabat dengan agama ternyata hanya bisa merasakan penyakit itu maksimum 60%. Tapi kalau orang tidak punya agama, tidak practicing, tidak menjalankan agama, bisa merasakan penyakit yang sama dengan rasa sakit 200%. Ya. Jadi betapa penting keimanan itu, rasa sakit itu tidak akan dirasakan maksimum oleh orang-orang yang punya iman. Inilah yang kita harapkan di masa-masa depan ini, sisa-sisa kehidupan yang Allah pinjamkan ini. Sebelum terlambat, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, mari kita mengevaluasi pandangan hidup kita, bagaimana menatap dunia ini sesungguhnya, bagaimana menatap kehidupan ini yang sejati. Ya. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis, misalnya puasa seperti yang kita lakukan bulan Ramadan ini, salat tahajud, salat duha, bahkan i'tikaf di masjid, ngaji, tadarusan, simaan dan sebagainya. Semuanya itu berfungsi ya untuk memperkuat keimanan kita di dalam rangka menjalani kehidupan ini dengan tegar. Jangan menjalani kehidupan ini dengan cengeng. Jadi ini ada 3 hal yang harus dewasa dalam diri kita. Dewasa secara biologis dengan baik ya. Dan yang kedua dewasa secara psikologis, kejiwaan. Dan yang ketiga dewasa secara spiritual. Ini yang paling penting. Apa artinya kedewasaan biologis, psikologis kalau spiritualitas kita itu enggak dewasa? Contoh orang yang tidak dewasa secara spiritual, ya, udah bau tanah, udah uzur, udah pensiunan, belum mau tersentuh dengan air wudhu, banyak di antara kita. Ya, udah keriput, sudah ubanan, ya, segala macam penyakit yang bersarang di tubuhnya, masih suka ngomongin aibnya orang lain, saudaranya sendiri. Itu kekanak-kanakan spiritual. Karena itu para pemirsa, mari kita tinggalkan tradisi-tradisi negatif seperti itu. Mari kita mencoba untuk hijrah. Hijrah dalam arti kita meninggalkan sebuah energi negatif ditebarkan kemana-mana. Mari kita mencoba untuk senantiasa menebarkan energi positif. Bagaimana menjadi kita sebagai rahmat untuk alam semesta. Di mana kita ada, di situ kita dicari. Marilah para pemirsa, kita menunggu saat-saat berbuka puasa ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya Al-Quran, ya, mari kita membaca salah satu surah yang sangat penting. Seandainya ada waktu ini bagus juga kita ulas surah yang terakhir turun dalam Al-Quran dalam bentuk utuh,
adalah surah An-Nasr. Ya. Ini memberikan optimisme yang luar biasa kepada kita semuanya. Ya. Surah An-Nasr ini secara kebahasaan memastikan bahwa umat Islam ke depan itu akan menjadi favorit. Seperti yang kita mulai rasakan sekarang ini. Di mana-mana orang berlomba-lomba untuk memeluk agama Islam, di mana-mana orang untuk memberikan apresiasi sangat positif terhadap ajaran Islam. Itu surah An-Nasr. Mari Bapak Ibu kita duduk sejenak, memperbaiki kualitas batin kita. Kita ngaji bareng sedikit aja surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Tuhan telah datang, kalian nanti akan melihat orang memeluk Islam itu berduyun-duyun, berkelompok-kelompok. Maka itu bertasbihlah kepada Tuhan. Mohonlah pengampunan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Luar biasa ayat ini. Semoga kita mendapatkan hakikatnya pada detik-detik menjelang puasa ini. Kita buka puasa Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.